ciri-ciri suami yang selingkuh tuh seperti apa sih, Bu Ratu? Suami yang sikapnya sudah berubah, Iya. sudah cuek, sudah dingin, tidak perhatian lagi. Nah, itu ciri-cirinya. Salah satu ciri-cirinya seperti itu. Ratu Aura in Podcast. Halo, selamat sore Ibu Ratu Aura. Selamat sore Mbak Vivi. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, luar biasa baik sekali. Mbak Vivi sendiri bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Alhamdulillah ya Mbak Vivi ya. Ya, udah siap ya kita mulai podcast kali ini ya. Kita mau bahas apa nih Mbak Vivi? Ini ada salah satu klien nih yang konsultasi kepada kita. Ini menanyakan, boleh sebut nama nggak nih? Boleh, silakan, Iya. nggak masalah. Ini Bu Sinta. Bu Sinta kan namanya banyak ya Mbak Vivi? Iya. Bu Sinta nih menanyakan kepada kita, ciri-ciri suami yang selingkuh tuh seperti apa sih, Bu Ratu? Karena dia tuh mengalami hal kayak suaminya mulai berubah, mulai sikapnya tidak seperti dulu lagi. Sikapnya seperti apa itu Mbak Vivi? Sudah mulai terlihat bosan, terus juga gitu. iya, terus juga tidak nafsu ketika Bercinta iya, gitu. Oke. Nah, ini apakah itu juga termasuk ciri-ciri suami dikatakan selingkuh, Bu Ratu? Termasuk juga sih Mbak Vivi. Ya itu termasuk Iya. sih Mbak Vivi ya. Iya. Itu termasuk kalau suami sudah bosan, sudah nggak perhatian, terus nggak ada nafsu untuk bercinta, itu ya salah satu masuk ke ciri-ciri suami Oke. selingkuh. Tapi sebelum kita bahas mengenai ciri-ciri suami selingkuh, Bu Ratu, kira-kira apa sih penyebab suami bisa berselingkuh dari istrinya? Penyebab suami berselingkuh tuh banyak sekali ya Mbak Vivi ya. Karena juga sudah sering saya bahas di video-video saya sebelumnya. Penyebab suami berselingkuh tuh ada banyak sekali. Tapi kebanyakan wanita itu selalu menyalahkan suaminya. Oh iya. Pernah kan Mbak Vivi lihat video-video yang viral-viral di luar sana yang menganggap suaminya berselingkuh itu hanya karena bosan dengan dia atau karena ada pelakor yang lebih cantik daripada dia. Nah, padahal penyebabnya itu nggak hanya kesalahan dari suami saja. Oke. Ada kesalahan dari dua belah pihak juga. Istri juga berperan ya di sini. Iya, ya, Bu Ratu, benar sekali. Tidak hanya 100% perselingkuhan terjadi itu 100% kesalahan dari pria. 50-50 lah Mbak Vivi ya. Yang pertama nih Mbak Vivi, perlu Mbak Vivi ketahui, perselingkuhan terjadi dikarenakan kurangnya komunikasi. Kurang komunikasi dari keduanya ya? Iya, benar sekali. Tidak hanya dalam rumah tangga saja. Dalam hubungan pacaran pun, kalau kita kurang komunikasi dengan pacar kita, pastinya merasa nggak nyaman. Iya, benar. Benar nggak Mbak Vivi? Mbak Vivi pernah nggak merasakan seperti itu? Kalau nggak ada komunikasi dengan pasangan, apalagi sehari aja nggak ada komunikasi, nggak ada kabar sama sekali dari pasangan kita, apa yang Mbak Vivi lakukan? Ya tentu merasa lama-kelamaan kok seperti ini gitu. Iya, nggak nyaman sendiri kan Mbak Vivi ya. Terus kalau misalkan Mbak Vivi 2 hari atau 3 hari lah nggak ada komunikasi dengan pacarnya Mbak Vivi, terus ada cowok yang deket sama Mbak Vivi, kira-kira diajak ngobrol nyambung seperti itu enak mana? Iya, lebih nyaman dengan yang datang. Selingkuhan kan ya Mbak Vivi. Nah, seperti itu juga dengan rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga tidak ada komunikasi yang intim antara pria dan wanita, alhasil ketika ada sosok yang masuk ke kehidupan mereka, entah itu masuknya di kehidupan si pria atau kehidupan si wanita, ya terjadi perselingkuhan. Jadi jangan disalahkan dulu. Kalau suami selingkuh ya jangan disalahkan kesalahan si istri, 100% kesalahan si istri atau 100% kesalahan si suami. Sama-sama bersalah di sini. 50-50 lah. Seperti itu Mbak Vivi. Berarti harus antara suami dan istri harus saling introspeksi diri ya. Iya, benar sekali. Karena perselingkuhan itu terjadi bukan hanya kesalahan salah satu pihak saja. Kemudian yang kedua, perselingkuhan terjadi itu dikarenakan si istri tidak bisa menghargai dan menghormati suami sebagai kepala pemimpin rumah tangga. Ini banyak sekali. Wanita tuh kepengen dihargai. Wanita tuh pengen dihargai, tapi dia tidak mau menghargai pasangannya terlebih dahulu. Yang namanya orang, itu kan kita harus saling menghargai ya Mbak Vivi ya. Iya. Entah itu pasangan kita ataupun orang lain. Kita harus menghargai dan menghormatinya. Nah, apalagi itu pasangan kita sendiri. Kalau kita nggak ada sama sekali nggak menghargai pasangan kita, nggak menghormati jerih payah kerja keras pasangan kita, yang namanya pria, kalau nggak dihargai itu seperti apa ya Mbak Vivi ya? Ya tentu merasa harga dirinya turun ya. Iya, harga dirinya terinjak-injak, apalagi dia sebagai kepala pemimpin rumah tangga. Wanita aja kalau nggak dihargai suaminya, pasti akan marah-marah. Iya, bener. Bener kan Mbak Vivi ya? Mbak Vivi sendiri kalau nggak dihargai oleh pasangan Mbak Vivi gimana? Ya jengkel, marah-marah pastinya. Sama begitu juga dengan para suami. Kalau suami
berperan sebagai kepala rumah tangga tapi tidak dihargai dan dihormati oleh istrinya, ya dia akan mencari wanita yang bisa menghargai dan menghormatinya. Kalau di luar sana banyak yang menghormati dia, menghargai dia, siapa sih yang nggak luluh hatinya? Iya. Bener kan Mbak Iya. Vivi ya? Pasti akan merasa lebih nyaman dengan yang hadir Iya, itu ya berarti. benar ya. sekali. Nah, selain kita harus saling berkomunikasi, saling menghargai, ada lagi nggak, Bu? Ada lagi Mbak Vivi. Karena si wanita ini sudah cuek dengan penampilannya. Oke, tidak seperti dulu gitu ya. Merasa sudah, aku sudah punya pasangan, ngapain sih aku memperhatikan penampilanku? Oh ya. Pria itu makhluk visual loh Mbak Vivi, yang kalau ngelihat wanita cantik, wanita seksi, pasti langsung ijo matanya. Iya. Bener nggak Mbak Iya, Vivi? bener. Kebanyakan seperti itu emang. Bener berarti kan Mbak Vivi? Pernah nggak jalan sama pacarnya Mbak Vivi, terus pacarnya Mbak Vivi ada pas papasan dengan wanita cantik, dia langsung nengok gini? Iya. Bener nggak? Iya benar. Manusiawi ya itu. Iya, benar sekali, itu makhluk visual. Pria itu makhluk visual. Kalau melihat wanita cantik, wanita seksi, jangan salahkan mereka kalau mereka melihatnya, meliriknya. Kalau istrinya nggak mau berpenampilan seperti itu, iya jangan salahkan dong kalau suami di luar sana melihat ada wanita cantik yang lebih menggoda daripada si istri, iya. tertarik dong ya Mbak Vivi ya. Apalagi kalau digoda. Iya, namanya pria kalau digoda kan mau aja gitu. Berarti jangan sampai kita kalah ya sama wanita-wanita di luar benar sana. sekali. Kalau Mbak Vivi sendiri maunya memiliki pasangan yang bersih atau yang kotor? Tentu saja yang bersih, Nah, yang wangi. benar Iya. sekali, begitu juga dengan pria. Pria juga menginginkan istri yang bersih, yang wangi, yang cantik, yang seksi. Kalau istri wanita aja kepengen seperti itu, berharap pasangannya itu bersih, wangi, tampan, rapi, ya si pria juga harus seperti itu juga. Jadi harus seimbang. Jangan salahkan dong kalau misalkan si istri yang selingkuh, yang disalahkan si pria. Kalau yang si pria selingkuh, yang disalahkan si istri. istrinya. Sama-sama harus introspeksi diri lah. Keinginan kita tuh apa? Nah, itu juga apa yang diinginkan oleh pasangan kita. Begitu. Berarti kita harus selalu menjaga penampilan kita ya, Benar agar terlihat sekali. menarik setiap hari di depan suami. Benar sekali, Mbak. Ya, meskipun sudah menikah, jangan sampai itu ya Bu Ratu ya, dihilangkan, diabaikan. Ya tetap seperti pertama kali waktu bertemu dengan suami ya. Iya, benar sekali. Nah, Mbak itu Vivi. untuk penyebab-penyebabnya ada Ada lagi nggak, satu Bu? lagi, satu Iya. lagi yang paling penting di sini, karena si istri itu sudah untuk hubungan intimnya itu sudah tidak Menggairahkan dulu. benar sekali. Tidak menggairahkan seperti dulu Mbak Wiwi. Karena dulu pada waktu menikah mungkin si wanita ini lebih aktif, lebih suka merawat miswinya, miswinya itu lebih menggigit, lebih keset. Tapi setelah menikah, sudah bertahun-tahun menikah, si wanita ini sudah malas untuk bercinta. Kalau diajak bercinta pun dia pasif, banyak terima. Ya terima aja lah, pasanganku harus bisa memuaskan aku, ya dia juga pasti bisa puas dong tentunya. Nah, si wanita kebanyakan seperti itu, tidak mau menjadi ratu ranjang seperti dulu. Nah, alhasil si pria akan mencari wanita yang liar di luar sana, yang bisa memuaskan hasrat seks prianya gitu. Berarti Mbak Vivi. intinya di sini wanita nggak bisa berinisiatif ya untuk melakukan hubungan seksual benar dengan sekali, tidak ada suaminya. inisiatif sama sekali atau pasif gitu Mbak Vivi. Ya padahal kan fantasi seorang suami kadang memang terlalu tinggi ya Bu Ratu. Iya benar, karena Ya, kebanyakan pria itu kan lebih suka nonton film bokep ya Mbak Iya. Vivi. Jadi hal-hal seperti itu nggak menjadi hal yang tabu ya Bu Ratu untuk Yap. dibicarakan dengan suami. Benar sekali. Tadi kan yang terpenting komunikasi Iya, ya. Komunikasi itu tidak hanya komunikasi masalah uang, masalah anak-anak, masalah rumah tangga, tapi masalah seks juga harus dibicarakan loh Mbak Vivi. Loh, itu penting sekali. Berarti apa keinginan suami, apa yang diinginkan suami untuk dilakukan istrinya ketika berhubungan seks juga harus dikomunikasikan Benar ya. sekali. Nah itu untuk penyebab-penyebabnya suami selingkuh. Kira-kira kalau terjadi perselingkuhan di dalam rumah tangga Bu Ratu, akibatnya atau dampak buruk yang akan terjadi apa Bu Ratu? Banyak sekali dampak buruknya. Kalau sudah punya anak ya pasti anak-anaknya yang terkena dampak buruknya. Istri kan marah, pastinya kan. Marahnya itu nggak hanya kepada suaminya saja, tapi juga kepada anak-anaknya. Anak-anak jadi terbelangkala, istri juga malas untuk ngurus lagi anak-anak, malas ngurus lagi rumah tangga, kemudian rumah tangga jadi tambah panas setiap harinya, sering marah-marah, dan alhasil kalau si istri nggak mau introspeksi diri dan nggak mau bersabar, terjadilah perceraian. Itu dampak buruknya, dan kasihan anak-anak juga kan nanti kalau sudah seperti itu, jadi korban perceraian orang tuanya. Berarti mereka Jadi broken akan home perhatian nanti. ya nanti Benar dari sekali, orang tuanya Mbak ya. Itu kalau sampai
akibat buruknya sampai di perceraian Ibu Ratu. Tapi sebelum sampai di perceraian, kira-kira kan pasti harus ada hal-hal yang dilakukan oleh si istri ini ya Bu Ratu, benar ya, sekali. agar bisa mengatasi masalah tersebut. Tapi sebelum para istri melakukan hal-hal berikut ini, tentunya harus mengetahui dulu dong ciri-cirinya apa sih, ciri-ciri suami yang berselingkuh. Jadi seperti yang Mbak Vivi bilang, klien kita tadi ya Ibu, siapa tadi namanya? Bu Sinta. Ibu Sinta, baik. Jadi kan Ibu Sinta mengeluh ya sama kita, sama Mbak Vivi ya, konsultasi sama Mbak Vivi, kalau dia tuh memiliki suami yang sikapnya sudah berubah, sudah cuek, sudah dingin, tidak perhatian lagi. Nah itu ciri-cirinya. Salah satu ciri-cirinya seperti itu, berubah sikapnya. Berubah sikapnya, dia cuek, dingin, nggak perhatian lagi, nggak romantis lagi seperti dulu. Itu adalah ciri-cirinya. Karena sudah ada wanita lain yang membuat dia lebih memperhatikannya. Yang namanya, kalau kita pacaran, punya pacar baru, pastinya kan kita lebih romantis, lebih sayang-sayangan, lebih perhatian dengan pacar kita ya Mbak Vivi ya, daripada dengan teman-teman kita. Pastinya kan seperti itu ya Mbak Vivi ya. Nah seperti itu juga dengan suami yang berselingkuh. Dia akan cuek dan dingin dengan pasangannya karena dia memiliki pasangan yang lebih baik lagi dibanding istrinya. Begitu. Itu tadi ya ciri-cirinya. Itu yang pertama. Yang pertama ciri-cirinya adalah berubah sikap. Iya, benar sekali. Itu berubah sikap dari sisi manapun ya Ibu Ratu. Iya, dari sisi manapun, tadi dari perhatiannya, kasih sayangnya sudah mulai luntur buat istrinya. Untuk yang selanjutnya Bu Ratu, yang kedua itu biasanya si suami merubah penampilannya, menjaga penampilannya. Yang biasanya cuek dengan penampilannya, keluar rumah tanpa menggunakan parfum, tanpa menggunakan minyak di rambut, sekarang jadi klimis semua. Berarti tidak berpenampilan seperti hari-hari biasanya ya? Iya, benar sekali. Karena biasanya nih Mbak Vivi, kalau Mbak Vivi kencan sama pacarnya gimana? Tentu harus terlihat menarik. Pacarnya Mbak Vivi juga seperti itu kan? Nah, sama seperti suaminya Ibu Sinta. Suaminya Ibu Sinta pastinya ada perubahan seperti itu, tapi Ibu Sinta belum memperhatikannya. Merubah penampilannya dari penampilan pakaiannya yang rapi, dasinya yang rapi, rambutnya yang klimis, banyak minyaknya tadi, terus kemudian menggunakan parfum yang wangi, sepatunya yang oke. Pastinya dia akan selalu menjaga penampilannya hanya untuk ketemu dengan selingkuhannya tadi, agar terlihat lebih keren, lebih oke di depan selingkuhannya. Begitu. Berarti juga hal-hal seperti itu, hal-hal perubahan sekecil itu harus diperhatikan ya Bu Ratu ya, benar sekali. Selain sikap dan terus juga penampilan juga harus diperhatikan oleh para istri. Nah untuk yang selanjutnya Bu Ratu, yang selanjutnya itu biasanya suami itu lebih jaga jarak, lebih sibuk main HP. Biasanya kalau suami selingkuh itu jadi quality time dengan keluarga berkurang gitu ya, benar sekali, menjaga jarak karena dia lebih asik main HP-nya. Kalau HP-nya itu mungkin namanya pacarnya si Dewi ya, diganti si Doni atau Bejo kayak gitu. Iya, benar sekali. Jadi dia chat asik terus tanya istrinya, chatting sama siapa sih ya sayang? Sama Bejo. Bilang nggak gitu, padahal nama aslinya Dewi. Disamakan, jadi para istri juga harus jeli ya. Benar sekali, harus jeli kayak gitu Mbak Vivi. Harus hati-hati kalau suami sudah mulai menjaga jarak, lebih sibuk, lebih asik sama HP-nya. Bisa jadi di HP-nya itu ada sosok wanita yang namanya diganti oleh suaminya. Begitu. Itu untuk 3 ciri-cirinya ya Bu Ratu ya. Ada yang paling penting nggak ciri-ciri dari suami yang berselingkuh? Biasanya sih suami itu jarang di rumah. Jarang di rumah ya, misalkan kalau kerja, pulang kerjanya itu nggak tepat waktu. Biasanya pulang kerja jam 7 malam, itu sekarang jam 9 malam atau jam 10 malam. Sering telat gitu ya? Iya, sering telat. Atau alasan ada kerja di luar kantor tapi nggak ada, padahal itu dia lagi kencan sama wanitanya atau nginep dengan selingkuhannya. Biasanya seperti itu sih Mbak Vivi, banyak sekali yang kita tuh harus perhatikan kalau seperti itu. Dan yang paling penting nih yang terakhir, suami itu sudah malas untuk bercinta, seperti yang dialami oleh Ibu Sinta tadi. Suaminya sudah nggak ada nafsu lagi untuk bercinta dengan Ibu Sinta tadi. Terus berhati-hati di situ Mbak Vivi. Berarti juga selain dengan suami mulai berbohong karena terlambat pulang kerja, terus juga nafsunya mulai berkurang dengan istrinya. Terus para istri nih apa sih yang harus dilakukan Ibu Ratu untuk
kan ciri-cirinya mereka udah tahu nih. Jadi apa yang harus istri lakukan agar suaminya tidak bersikap seperti itu? Jadi kan kita sudah membahas ya penyebabnya apa, akibatnya bagaimana, ciri-cirinya seperti apa. Dan itu apa sih yang harus dilakukan oleh Ibu Sinta atau para istri lainnya ketika suaminya itu sudah memiliki ciri-ciri kalau dia tuh berselingkuh, agar suaminya itu nggak lebih dalam lagi, lebih jauh lagi ke perselingkuhannya tadi. Nah, yang harus dilakukan para istri adalah sama seperti yang dilakukan oleh suaminya tadi. Suaminya tadi kan memperbaiki penampilan, sama dong, harus perbaiki juga. Perbaiki juga kalau misalkan penampilan sudah lusuh, gunakan pakaian-pakaian yang rapi, yang wangi. Jangan hanya menggunakan pakaian-pakaian yang cantik dan yang cantik itu di depan pada waktu pergi saja atau pada waktu kondangan saja. Tapi setiap hari depan suami harus cantik, harus wangi, harus bersih. Karena kalau suami pulang ke rumah, pulang kerja, pengennya tuh ngelihat istri cantik. Iya benar. Terus dicium tuh wangi. Kalau seperti itu kan stresnya hilang, capeknya juga hilang. Lihat istri cantik, senyum, murah senyum, memberikan pelayanan, dipijitin istrinya, pasti senang. Suami juga pasti betah di rumah. Pasti betah di rumah, nggak males di rumah. Tadi kan ciri-cirinya suami tidak betah di rumah juga kan ya Mbak Vivi ya. Kalau istri seperti itu, sudah cantik, sudah wangi, mijitin suami, masakin suami yang enak-enak, pastinya suami betah di rumah, tambah sayang tentunya. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan si istri, lebih dekat lagi komunikasi intimnya, diajak komunikasi. Cara komunikasi yang baik itu nanti saya akan ajarkan dalam video-video saya selanjutnya. Nanti saya ajarkan di situ bagaimana sih komunikasi yang baik dengan suami agar suami itu bisa betah di rumah, agar ngobrol itu lebih enak lagi, lebih intim lagi. Nah, itu wajib dilakukan para istri agar rumah tangga itu bisa hangat lagi nantinya Mbak Vivi. Karena kebanyakan rumah tangga yang dingin itu dikarenakan kurangnya komunikasi. Kemudian yang ketiga, yaitu si istri harus bisa jadi wanita yang hebat di ranjang. Ini sangat penting sekali. Kalau suami sudah nggak nafsu sama istrinya, itu biasanya istrinya tuh nggak hebat di ranjang. Jadi dia mencari wanita yang bisa memuaskannya di ranjang. Jadi jadilah istri yang hebat di ranjang, biar suami nggak lari ke ranjang wanita lain atau selingkuhan lain, dan tidak jauh lagi, lebih dalam lagi hubungan perselingkuhannya dengan pelakor tadi. Itu aja sih Mbak Vivi. Dan yang penting nih, diperkuat lagi aura pengasihannya. Kalau aura pengasihannya nggak diperkuat, ya percuma usaha-usaha layarnya seperti itu. Karena perselingkuhan terjadi bukan hanya komunikasi yang kurang, bukan hanya sikapnya, bukan hanya hubungan di ranjang, tapi aura pengasihannya yang sudah redup di sini, chemistry-nya sudah menghilang. Jadi itu harus diperkuat lagi agar aura rumah tangganya itu semakin harmonis, pasangan semakin cinta lagi dengan istrinya dan terhindar dari godaan pelakor. Itu yang paling penting. Jadi juga selain kita harus melakukan cara-cara yang bisa dilihat oleh suami, melakukan perubahan seperti yang Ibu Ratu sebutkan, juga kita harus menjaga aura dalam diri kita ya. Iya, benar sekali. Agar selalu terpancar di depan suami seperti itu. Iya, benar sekali. Nah, ini terakhir nih Ibu Ratu. Pesan Ibu Ratu untuk para istri yang mungkin saat ini sedang mengalami hal seperti itu apa Ibu Ratu? Pesan saya untuk para istri yang mengalami suaminya sudah ada kategori ciri-ciri masuk ke suami yang selingkuh, alangkah baiknya jangan langsung mengejat suami itu, memarahi suami lah. Jangan langsung gunakan emosi, karena seseorang yang menyelesaikan masalah dengan emosi, itu masalahnya nggak akan selesai. Itu akan menambah masalah lagi. Jadi alangkah baiknya introspeksi diri, perbaiki diri, dan perkuat lagi auranya biar keadaan masalah itu bisa terselesaikan dengan baik. Begitu aja sih Mbak Vivi. Kalau emang ada masalah ya bisa konsultasi dengan pakarnya atau konsultasi dengan orang yang bisa membantu masalah rumah tangganya. Bukan konsultasi atau curhat dengan sahabatnya, karena kalau curhat dengan sahabat tidak akan menyelesaikan masalah nantinya. Begitu Mbak Vivi. Nah, itu yang udah disampaikan Ibu Ratu ya untuk sahabat aura semuanya. Ini bukan hanya untuk Ibu Sinta nih, untuk para wanita di luar sana mungkin juga yang mengalami hal-hal semacam itu, yang suaminya sudah mulai ada ciri-ciri yang disebutkan tadi, juga bisa mempraktekkan cara-cara tersebut ya. Iya, benar sekali. Nah, mungkin kita harus mengakhiri nih pertemuan kita kali ini Bu Ratu. Baik. Terima kasih loh Mbak Vivi sudah menemani saya dari awal sampai akhir tentang masalah atau tema kita ciri-ciri suami yang selingkuh ya Mbak Vivi ya. Tentunya juga kedepannya akan ada tema-tema yang lebih menarik lagi ya Bu Ratu ya. Nah, untuk itu sahabat Aura jangan lupa untuk komen kalau tema apa sih yang ingin kita bahas selanjutnya. Silahkan bisa komen di video di bawah ini. Dan untuk yang mungkin baru nonton video kita kali ini,
bisa subscribe juga dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kedepannya tidak ketinggalan informasi menarik yang akan kita bahas pada podcast kali ini ya Bu Ratu ya. Iya, benar sekali. Terima kasih atas waktunya pada sore hari ini Bu Ratu. Sama-sama Mbak Vivi. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat Aura semuanya Mbak Vivi ya. Buat sahabat Aura juga terima kasih yang udah nyimak dari awal sampai akhir ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Ratu Aura in Podcast.